Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang paling penting dalam hidup kita. Apalagi ketika kita mengemban amanah-amanah yang berat. Apalagi kita bergaul dengan banyak orang. Karena orang yang tidak bergaul, walaupun dia soleh, masih kurang istimewa di sisi Allah dibandingkan orang yang soleh dan bergaul. Kan Nabi SAW bersabda, Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum a'zamu ajran. Di riwayat yang lain, khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mu'min yang bergaul, ini salah satu dalil saya tentang gaul ya. Jadi gaul itu bukan gaul, bukan. Gaul itu yukhalit, bergaul dengan manusia. Al-mu'min, mu'min yang bergaul dengan manusia, lalu dia bersabar atas gangguan mereka. Kayak kita main sosmed kan bergaul berarti kan ya. Tapi sabar dengan para haters. Nah, ini lebih banyak pahalanya atau lebih utama, lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Walaupun dua-duanya mukmin. Di sini kelihatan mukmin yang gaul lebih utama daripada mukmin yang tidak gaul. Walaupun sama-sama soleh, sama-sama beriman, harus gaul. Kenapa? Karena dakwah itu adalah pergaulan. Kalau kita tidak mau bergaul dengan masyarakat luas, bagaimana kita akan tabligh, menyampaikan risalah Allah kepada mereka? Bagaimana mungkin risalah Allah ini tersampaikan kepada orang lain kalau kita berdiam diri di mihrab masjid? Bagaimana mungkin dakwah ini akan tersampaikan kepada Indonesia kalau kita nggak punya akun sosmed? Bagaimana mungkin dakwah ini akan tersampaikan kepada semua komunitas kalau kita membatasi diri bergaul hanya dengan orang-orang yang udah soleh doang gitu. Kalau dalam konteks dakwah. Sehingga ketika kita mengambil peran da'i dan ingin bergaul dengan manusia, konsekuensinya adalah wayasbir ala adahum, harus bersabar dengan perangai-perangai mereka yang kadang gak nyaman, komen-komen mereka yang kadang gak sesuai harapan kita, respon mereka yang kadang di luar dugaan kita dan seterusnya. Dan kesabaran ini buah dari syarhus sadar, lapang dada. Dan itulah yang Allah berikan sebagai bekal kepada Nabi Musa dan juga para anbiya. Jadi bisa dibilang teman-teman, salah satu syarat menjadi nabi adalah syarhus sadar, lapang dada. Ada nabi yang pernah nggak lapang dada? Ada, Nabi Yunus. Sekali doang tapi. Dan nggak lapang dadanya Nabi Yunus juga beralasan menurut saya. Kalau kita mungkin akan lebih parah dari itu. Itu juga ditegur sama Allah. Kenapa? Nabi Yunus berdakwah di Mesir sekian tahun, lalu mereka menolak dakwah Nabi Yunus, malah memfitnah Nabi Yunus, malah berbuat makar kepada Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus merasa kecewa kepada mereka dan meninggalkan mereka. Kecewa dan meninggalkan. Kalau kecewa udah biasa, sedih udah biasa, tapi meninggalkan ini baru namanya udah sempit dadanya. Meninggalkan mereka, ternyata Allah nggak ridho dengan pilihan Nabi Yunus. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi Nabi Yunus pelajaran. Pelajarannya, Nabi Yunus singkat cerita dimakan oleh ikan hut. Ada yang bilang nun, ada yang bilang paus, ada yang bilang apa, segala macam, pokoknya ikan aja. Dimakan sama ikan, kemudian ikan itu membawa Nabi Yunus ke kedalaman laut yang luar biasa sampai ke kedalaman yang tidak masuk cahaya. Ke kedalaman yang tidak masuk cahaya karena ada paus tertentu yang dia berenang di kedalaman yang manusia nggak akan sampai ke sana. Yang nggak akan tembus cahaya matahari, sehingga disebut oleh ulama dengan istilah fi zulumatin salas, di dalam 3 kegelapan, gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan. Disitulah Nabi Yunus bertaubat, disitulah Nabi Yunus minta ampun, bertasbih kepada Allah. Baru kemudian Allah selamatkan Yunus ke pantai, lalu Allah beri lagi umat untuk didakwahi oleh beliau, dan beliau mulai berlapang dada akan gangguan mereka. Akhirnya Allah lipat gandakan kesuksesan Nabi Yunus dan mendapatkan umat yang sangat banyak. Ini artinya modal utama para anbiya adalah syarhus sadar. Dengan berbagai macam skenario yang Allah bikin. Nabi Yunus dilapangkan dadanya dengan pelajaran dimakan ikan. Baru setelah itu beliau jadi faham tentang arti lapang dada. Nabi Musa dilapangkan dadanya dengan adegan doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan seterusnya. Nabi Muhammad dilapangkan dadanya menurut surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah dengan 2 adegan. Satu adegan pembedahan dada beliau ketika beliau berusia 10 tahun. Satu lagi adegan, ada yang bilang 10 tahun, ada yang bilang beberapa kurang dari itu. Satu lagi adegan
di bedah dadanya Nabi Muhammad ketika mau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. 2 kali dibedah dadanya dan dilapangkan, dibuang bukan penyakit ya, kotoran-kotoran yang sifatnya fitrah manusia di dalam dada Rasulullah SAW sehingga menjadi orang yang lapang dada. Nah, hasil dari kelapangan dadanya Nabi Muhammad adalah leganya beliau menghadapi orang kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab. Tahu sendiri kan Abu Lahab gimana ngerecokin Nabi? Yang saya cerita sebelum subuh udah mencelok di depan pintu rumah Nabi gitu, berdua pula tuh istiqomah dengan istrinya, kompakan banget gitu. Jadi kayak mesra dalam kebatilan gitu. Jadi itu 2 orang tuh mesra banget dalam kemungkaran, kebatilan. Sebelum subuh udah ngebangunin istrinya, mah, ada apa-apa? Kan kita punya tugas. Oh iya, ya kita pacaran. Ngapain pacarannya? Ngerecokin Nabi Muhammad. Pacaran ngerecokin Nabi Muhammad, duduk aja berdua depan pintu rumah Nabi. Begitu Nabi keluar, nah ini orangnya nih, ngikutin kemana Nabi pergi, kan gak enak banget ya. Paling gak enak. Nabi juga pernah sedikit ngerasa kayak terganggu oleh kedatangan seorang sahabat yang pengen belajar ilmu tapi kayak maksa gitu. Abdullah bin Umi Maktum kan, Nabi lagi ngedawahin kepala kaum dan berharap kalau kepala suku, kepala komunitas, kepala geng ini masuk Islam, nanti satu komunitasnya akan memeluk Islam. Datang Abdullah bin Umi Maktum, narik-narik baju Nabi. Rasul, narik-narik gitu. Namanya juga mungkin orang kampung, terus dia juga tunanetra gitu. Nah, Rasul. Kata Nabi, ada apa Abdullah? Ajarin saya dong ayat ini maksudnya apa? Oh sebentar ya, kata Nabi. Nabi pindah, cari lagi. Wah ini nih. Rasul. Rasul lagi ngomong sama orang-orang. Dan orang itu pada ketawa mentertawakan Rasul dan Abdullah. Rasul, ajarin dong. Sebentar ya Abdullah, nanti ya habis ini. Terus Nabi pindah lagi, ditarik lagi. Akhirnya Nabi abasa wa tawalla, bermasam muka dan berpaling. Artinya bermasam muka dan berpaling merasa terganggu. Apa kata Allah? Kalla, jangan gitu Muhammad. Arti kalla, jangan gitu. Walaupun kalau kita baca di Quran terjemah agak membingungkan sih terjemahannya. Sekali-kali tidak. Maksudnya apa sih? Sekali-kali tidak. Ini terjemahan baku ya. Makanya saya coba mentranslate ayat, hadis semampu saya dengan bahasa kita lah, bahasa santai. Walaupun mungkin sebagian orang gak paham. Itu yang diajarkan kepada kita dulu ketika masih di Mesir. Mentranslate, bukan mengubah teks, bukan mengubah ayat dan hadis, mengubah tarjamah. Jadi ada namanya tarjamah lugawiyah, ada tarjamah taklidiyah. Terjemah lugawiyah itu terjemah bahasa, linguis. Terjemah taklidiyah itu menerjemahkan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Sehingga saya menerjemahkan dengan tarjamatus syabab, terjemah anak muda. Jadi bukan terjemah depak, tapi terjemah syabab. Nah ini kayaknya suatu saat nanti udah harus ada sebuah semacam kamus terjemahan Al-Quran versi anak muda. Karena kan ada versi Indonesia, ada versi Korea. Boleh nggak sih menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea? Beneran? Kan itu sama dengan bahasa K-pop. Tapi emang itu yang mereka pakai kan, bahasa Korea kan bahasa K-pop, bahasa drakor kan sama ya. Berarti nggak tercela dong menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Korea walaupun dipakai sama K-pop dan drakor. Dan saya juga ya gitu deh. Jadi artinya menerjemahkan ke bahasa anak main boleh juga dong. Tapi kan dipakai anak main, emang apa salahnya? Emang semua anak gaul itu negatif kan enggak? Di sini saya kira anak-anak gaul semua nih yang lagi ngumpul dan menjadikan masjid sebagai salah satu spot tempat nongkrong gitu. Jadi intinya teman-teman, ternyata dengan syarhus sadar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, akhirnya Nabi jadi berlapang dada terhadap gangguan-gangguan orang di sekelilingnya, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal itu memfitnah Nabi itu udah habis-habisan. Termasuk nanti Suhail, seorang laki-laki Mekah yang dia itu bisa dibilang kayak wartawan dan juga penulis. Dia mengubah opini publik dari yang mereka respect kepada Nabi Muhammad jadi malah jadi benci, hatersnya Nabi Muhammad. Gara-gara apa? Opini publik itu dibikin oleh tulisan-tulisan, kalau dulu bahasanya bukan tulisan, syair-syair Suhail. Dan Nabi menghadapi orang kayak gitu. Sehingga kadang-kadang Nabi sedih tapi tidak sempit dada. Arti sempit dada sampai Nabi meninggalkan mereka enggak. Kalau hijrah itu karena perintah Allah, bukan inisiatif Nabi Muhammad. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.